Maksudnya dia kan benar-benar dia menjiwai banget sebagai service dognya dan sebagai guard dog masternya. Nah, dan dengan kondisi yang udah bertubi-tubi dengan kondisi berkali-kali dengan seperti ini tuh kan traumanya hebat harusnya, ya kan? Iya. Namaku Benedikta, biasa dipanggil Bene, dan aku punya anak kesayangan ini namanya Audi Gracia. Nah, jadi ini kami kesini ini sebenarnya program konsultasi sama dokter. Jadi Audi progresnya tuh luar biasa sekarang. Kalau tadinya Audi masih harus minum obat antidepresan ya untuk bisa makan, karena kami konsultasi kaitannya sama makan, antidepresan. Dan minggu kemarin kita coba Audi melepas itu semua obat antidepresan dan ternyata Audi mau makan walaupun dengan cara adalah diiming-imingi. Jadi kalau dia mau menghabiskan makan dia bisa jalan-jalan gitu, dan Audi konsekuen dia selesaikan itu. Dan pada malam hari jam 11 gitu kami selalu nyiapin cemilannya dia, betul berupa kibelnya dia itu, dan ternyata dia makan. Jadi kami dan habis bersih bener, sampai kita kadang-kadang bangun tidur kapan dia makannya. Tapi luar biasa menurut aku itu progres yang dialami sama Audi. Kalau terkait sama aku, Audi ini tetap bahwa setiap kali aku punya masalah dengan kesehatan aku, Audi akan merasa cemas. Dia tidak akan pergi jauh-jauh dari aku. Kalaupun dia pergi bersama ke Yanti gitu ya sebentar, kemudian dia akan balik, dia nemenin aku. Kalau dia ikut di tempat tidurku walaupun 5-10 menit, dan dia harus meyakinkan bahwa aku tuh baik. Kalau aku ke kamar mandi masih sama, dia akan selalu ikut aku. Dia cek dulu kamar mandi, dia akan lebih dulu. Dia akan lebih dulu ngecek kamar mandi, begitu menurut dia aman, aku baru masuk ke dalam, dan Audi akan menunggu aku di depan kamar mandi. Sekarang kita ketemu lagi dengan Audi ya, seekor golden yang luar biasa sekali. Nah, kali ini kita kepingin tahu hasil dari mind power terapi kita yang sebelumnya ya, dimana Audi ini tidak mau makan. Nah, sekarang kita kepingin tahu, oke, seperti apa kondisinya Audi sekarang. Oke, let's go. Oke, jadi progresnya Audi luar biasa menurut aku. Jadi Audi sekarang mau makan pagi, siang, sore, cemilan, pokoknya makan sampai makan besar. Malam itu Audi mau makan. Oke. Untuk makan besar, ketika cemilan sih dia makan sendiri ya, nggak perlu disuapin. Tetapi ketika makan besar, namun sekitar jam 6 itu memang masih disuapin dengan iming-iming. Habis nanti pakai baju jalan-jalan, kayak gitu. Terus jalan-jalan beneran nggak? Betul, jalan beneran. Sama Karustam dia jalan-jalan, dan luar biasa. Makannya banyak, jadi target kita 500 gram ya. Audi bisa menghabiskan itu. Makan malamnya. Oke. Terus jam 11
kita siapin juga kibble, dipiring dan dia makan. Kita nggak tahu dia makan jam berapa, tetapi dia habiskan. Jadi besok Makan pagi sendiri. makan sendiri. Oke. Kita pakai disuapin. Hebat ya Kayak Audi. gitu. Oh dia hebat. Ya. Sehingga Audi. pupnya aja jadi bagus ya. Hebat Audi ya. Hebat. Good. 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 Pinter ya. Iya. Kenapa matanya? Dia amat. Jangan sedih. Oke, ya ini cukup menarik sih ya, karena kalau saya lihat dia tadi saya coba untuk ngobrol dengan Audi, memang saya masih merasakan ada galau. Ya, tapi galau ini beda banget dengan waktu pertama kali saya ketemu. Waktu pertama kali ketemu saya nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya, karena memang dia benar-benar dalam kondisi yang stressful banget gitu ya. Stressful dalam artian bukan stres gimana-gimana, tapi lebih karena takut ditinggal ya, takut mamanya sakit lagi. Nah itu seperti itu kira-kira ya. Nah tapi kalau kali ini dia sudah lebih oke lah, meskipun memang belum menjadi Audi yang dulu gitu ya, gitu lah, masih belum, masih ada rasa galau, masih ada rasa takut ya, khawatir. Tapi kalau menurut saya wajar karena dia terlalu khawatir dengan mamahnya gitu ya, karena dengan apa yang sudah menimpa dia selama itu gitu ya, jadi buat dia itu seakan-akan itu ada apapun jadi sensitif banget gitu. Iya. Ya jadi ada ini itu sedikit aja dia udah langsung panik attack-nya muncul gitu. Jadi kalau saya lihat seperti itu. Tapi rasa galau ini beda dengan kalau saya merasakan perasaannya para service dog ya. Service dog itu memang mereka ngeblocking banget. Jadi mereka sudah tidak lagi bermain dengan emosinya mereka. Karena fokusnya mereka itu lebih kepada owner, kepada tuannya, gitu ya. Nah, tapi kalau ini saya melihatnya lebih ke yang apa? Lebih ke ada rasa khawatir ya, yang cukup berlebihan, ada rasa galau, itu aja sih kalau menurut saya. Di sisi yang lain yang aku lihat dari Audi ini, kalau dulu itu dia, kalau saya ke kamar mandi gitu, dia memastikan kamar mandi aman, dia duduk di depan kamar mandi, saya melakukan aktivitas. Nah kalau yang sekarang ini, dia juga mengecek, tetapi dia tidak harus menunggu fully sampai saya selesai melakukan aktivitas. Pokoknya dia pikir saya aman, saya sudah duduk di toilet, dia bisa pergi. Nanti dia akan kembali. Udah, nanti kalau balik. Jadi udah ada yang seperti itunya, dia berusaha untuk tidak kemudian menjadi waduh panik banget nggak. Karena memang perasaannya udah lebih better lah. Ada rasa yang udah jauh lebih baik gitu ya. Meskipun masih ada galaunya, masih gitu ya. Karena menurut saya lebih ke arah dia kan masih kerasa insecure-nya ya. Tapi itu lebih karena mungkin khawatir ya, lebih ke arah khawatir. Memang mayoritas para service dog itu ya memang seperti itu sih. Mereka tidak, kita terlalu susah gitu untuk masuk mengambil data gitu ya, karena mereka fokusnya benar-benar kepada tuannya gitu. Jadi mereka udah yang ibarat kata apa ya, sudah pelayanan banget gitu ya jiwanya. Jadi udah nggak kepingin ini, nggak kepingin itu gitu ya. Hebat banget sih. Hebatnya Audi. Ini kejadian kemarin kan ada pertandingan sepak bola ya. Saya nonton sepak bola kan saya suka. Nah ketika menjelang gol gitu kan, wah saya berteriak, dia bener, langsung dia lari panik naik ke tempat tidur kan. Iya, dia panik pasti. Kalau yang itu sepak bola. Tadi malam kejadian kan untuk phantom pain yang kaki kanan yang sakit itu kan ada terapi yang harus dilakukan setiap malam. Nah itu dibantu sama Kak Rustam. Nah biasanya selama ini tuh hanya kaki saja. Audi itu baik-baik aja kalau hanya kaki. Nah tadi malam saya minta tolong sama Rustam, tolong tangannya juga karena kemarin sempat bengkak. Gitu. Begitu pegang tangan, ngamuk dia, marah, bingung. Jadi kenapa kok tiba-tiba? Jadi langsung diapain gitu. Terus
udah saya bilangin kalau itu nggak apa-apa, lagi diobatin sama Kak Rustam. Panik dia. Aku juga nggak apa-apa. Dorong. Karena gede banget soalnya. Langsung lihat nengok. Langsung liatin. Padahal ngantuk banget dia. Ini jam dia tidur biasanya. Pantesan. Ngantuk banget gitu. Ngantuk ya dia. Kayaknya nggak bisa dibuka matanya. Terserah mau ngomong apa ya. Coba tidur. Iya, kayaknya udah deh masa bodoh gitu. Tapi karena dia sensitif juga bisa sih. Iya, iya. Ya, ini udah jam tidur dia, lalu kemudian saya kasih masuk ke gelombang alfa pula gitu. Udah selesai ya, udah benar-benar relax banget buat dia. Iya. Tapi dia termasuk cukup cepat sih menerima pesan itu, sangat cepat kalau menurut saya. Dengan kondisi yang separah ini loh ya. Iya. Maksudnya dia kan benar-benar dia menjiwai banget sebagai service dognya dan sebagai guard dog masternya. Nah, dan dengan kondisi yang udah bertubi-tubi, dengan kondisi berkali-kali dengan seperti ini, itu kan traumanya hebat harusnya, ya kan? Iya. Nah, tapi kalau saya lihat dia cukup cepat bisa menangkap pesan. Makanya dia cukup lumayan kelihatan kan progresnya, kelihatan banget gitu. Lumayan rilis gitu, kelihatan. Nggak terlalu berat gitu. Iya. Padahal kalau kemarin saya seumur hidup saya nggak pernah begitu cuman ketemu begitu udah nggak bisa membendung emosi saya, itu udah hampir nggak pernah seperti itu ya. Itu kerasa banget emosinya dia yang begitu sedih, begitu khawatir gitu ya. Itu kayak gitu. Tapi ini gimana? Mbak Ben sendiri gimana? Aku terhadap Audi atau aku terhadap sakit? Mbak Bennya sendiri. Kalau secara apa ya? Aku sih merasa lebih seger ya, seger, lebih bisa banyak beraktivitas ya. Kemarin kejadian kan kaki kanan itu sakitnya luar biasa. Saya nggak bisa tidur sampai saya kasih morfin aja karena nggak tembus kayak gitu. Saya Audi tuh sampai bolak-balik aja, tapi dia nggak naik ke tempat tidur karena saya tahu saya sakit ya. Akhirnya saya dikasih apa sama kamu? Obat Voltaren. Voltaren tuh aku kira tertidur, aku nggak tahu dia sakit apa nggak, tapi besok paginya aku bangun baik. Ini tangan saya aja sampai sekarang nih getar, jadi kalau menggambar tuh ya gemeter. Masih urusan sama kemo. Karena efek obat kemo. Pengaruh. Sudah jadi katalog obat kemo, semua obat kemo sudah masuk ke tubuh. Tapi luar biasa loh. Udah maksimal. Tapi saya lihat Mbak Ben pertama kali, saya bilang orang ini luar biasa, saya bilang. Benar. Karena begitu positive thinking, dia kan nggak kelihatan benar-benar dengan kondisi yang separah ini gitu loh. Wah, luar biasa banget. Iya. Udah mentok dok, jadi memang kan ada batas toleransi kan untuk tubuh, untuk kemo, dia udah pada batas maksimal untuk semua jenis obat. Oke, menarik sebenarnya karena gini, di bidangnya saya nggak tahu apakah ini bisa digunakan atau tidak ya. Tapi di bidang saya untuk semua trauma, trauma dalam artian trauma itu kan bisa trauma yang conscious, bisa juga trauma subconscious, kan ya. Semakin dia dalam, maka semakin sulit semakin perlu waktu untuk menaikkan dan menghilangkan si trauma itu ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat seperti anjing yang sangat ketakutan kalau perubahan cuaca misalnya, ya. Misalnya cuaca udah mau hujan aja. Nah, itu mereka bisa berespon yang bermacam-macam, ya, meskipun sama-sama takut dengan petir misalnya. Tapi ternyata memori rasa takut, ya, yang tersimpan itu ternyata bisa berbeda-beda. Jadi misalnya salah satu yang saya pelajari adalah bagian tubuh di bagian otak namanya amigdala. Nah, itu menyimpan memori rasa takut, ya, untuk mereka ya. Saya nggak tahu kalau untuk manusia. Nah, tapi ternyata ada beberapa anabul yang kita adjust ininya, si amigdala ini, sehingga dia menjadi oke. Jadi misalnya ada yang dia punya trauma
dengan petir itu misalnya, itu kan ada rasa takut yang sangat takut gitu ya, sehingga mungkin dia sangat tremor, gemeteran dan sebagainya. Nah, ada yang berhasil kita hilangkan rasa takut ini di pusat pengatur rasa takut di otak gitu ya. Nah, sehingga begitu kita hilangkan itu mereka langsung solve problemnya. Tapi untuk beberapa yang subconsciousnya juga kena, ya berarti kan kalau subconscious tidak cuma si amigdala yang kena gitu ya. Berarti ada nervous yang mengatur, syaraf yang mengatur kepada semua yang terjadi ya, termasuk misalnya dia mulai merasakan perubahan cuaca ya kan. Nah, itu aja kan udah ditangkap oleh syaraf yang berbeda kan, sensornya gitu loh. Nah, itu aja dia udah langsung merasa, wah ini udah gejala bakal ada hujan petir misalnya, atau udara yang mulai tiba-tiba menjadi mendung atau gelap sedikit aja, dari yang cerah tiba-tiba gelap karena awannya mungkin lebih gelap gitu ya. Nah, itu kan berarti sensornya yang bekerja sudah bukan amigdala lagi gitu ya. Tapi ada sensor lain dari subconscious lalu diberitahukan bahwa ini terjadi karena gitu ya, akan petir misalnya. Sehingga itu ditangkap oleh otak dia sehingga langsung gemeteran, tremor gitu loh. Nah, tapi yang menarik adalah mereka sebenarnya kita perlu waktu untuk melihat, dan kita sebetulnya bisa menghapuskan memori itu, gitu loh, dari memorinya dia, ya dari sensornya dia, gitu loh. Nah, saya nggak tahu apakah ini bisa dipakai nggak tuh ya, gitu loh, untuk bisa untuk Saya kemarin ngomong sama dia kan, dia nanya, dokter itu pakai cara apa sih untuk bicara sama Audi? Saya bilang gelombang otak itu ada macam-macam, ada berapa. Kita sehari-hari itu beta, dokter itu bisa masuk ke alfa. Kamu sebenarnya bisa masuk ke alfa. Biasa kan? Sebenarnya ya dia kan udah bisa ya. Kalau dari sisi saya gitu ya, psikologis, saya lihat dia gampang sekali masuk ke alfa. Kamu tinggal belajar sama bu dokter aja, karena semua sakit, semua apa itu adanya di subconscious. Aku nggak bisa bantu, cuman kamu yang bisa bantu dirimu sendiri untuk itu gitu. Cuman bisa minyak-minyak itu kan nggak bisa, karena sakitnya itu dirasa tidak sadarnya itu adanya di sini. Cuman kamu yang bisa ngelakuin. Obat itu cuman bisa menenangkan si saraf, tetapi memori itu masih ada. Memori kan bisa akses. Kalau gitu, Mbak Ben, kita coba mau nggak? Kita hapusin memori itu. Ya kan, ini barang baru juga buat saya. Saya baru tahu kalau si sumsum tulang belakang itu menyimpan memori. Iya kan? Nah, itu saya terus terang karena saya nggak mempelajari itu, jadi untuk manusia saya nggak ngerti gitu ya. Kalau misalnya dia menyimpan memori, mungkin nggak saya dikasih tahu bagian yang mana, ya kan? Sehingga kita langsung masuk ke area itu. Nah, sehingga kita berusaha untuk memori itu kita hilangkan gitu loh. Kan kita nggak perlu kan sebenarnya memori itu ya, gitu loh. Memori sakit. Terus sudah itu kemarin buat video saya baru lihat itu kaki saya, di kakinya tuh terkulai gitu ya, dibebet sama itu. Terus itu kakinya aku tuh, iya, aku baru lihat tuh kaki gue tuh. Mau lihat keseluruhan, kalau keseluruhan bentuknya begini-begini nggak usah aku bilang. Rasanya masih. Nah itu, saya rasa masih ada rasa belum bisa melepas itu sepenuhnya. Jadi PR-nya sekarang adalah secepat mungkin Mbak Ben harus melepaskan itu, merelakan itu gitu. Rilis kayaknya. Iya, karena saya merasanya Mbak masih belum bisa merelakan itu sepenuh hati gitu ya. Sehingga dia selalu masih merasa itu ada. Betul. Sehingga memorinya masih di situ. Betul. Dan kakinya masih di situ gitu, seakan-akan begitu. Nih aja sekarang nih saya duduk nih, saya ngerasanya kaki saya yang kanan tuh seperti saya kaki kiri saya itu. Nah itu harus dihilangkan. Lagi ngaku Audi. Ya, jadi jangan lagi, karena nggak ada untungnya kan. Itu loh. Itu sama seperti gini loh. Kita punya trauma, ya traumanya sebenarnya udah hilang, tapi kita masih merasa bahwa itu masih ada, ya. Dan itu dihidupkan. Tanpa Mbak Ben sadari, Mbak Ben menghidupkan itu gitu. Nah, padahal sebenarnya intinya sekarang udah di-cut, lalu kita move on. Jadi sekarang Mbak Ben harus benar-benar
bisa melepaskan ini, merelakan ini. Karena tubuhmu bukannya enggak ini, kasihan sel-sel itu masih di apa ya, di plantengin tuh apa ya, masih diberatin ya. Oke. Dengan kondisi ini, ya kan? Udah dilepaskan, direlakan. Makanya itu yang saya bilang, saya mimpi Mbak Ben pakai kaki palsu, ya kan? Sehingga kita sudah mulai move on dengan gembira. Aku merelakan ini karena ini sudah tidak berarti untuk saya, ya kan? Jangan dia masih ada dalam badan kita masih memelihara dia, padahal sebenarnya dia sudah tidak ada, udah nggak berfungsi, bahkan mungkin menyakiti organ tubuh yang lain gitu lah. Nah itu seperti itu. Kita menyayangi ini iya, tapi begitu kita tahu dia merusak kita, nah kita sudah harus membuat keputusan, saya melepaskan ini, merelakan ini, membiarkan ini pergi, ya, dengan senang hati saya merelakan ini, lalu saya memulai hidup saya yang baru gitu. Seperti itu. Terima kasih dok. Oke, saya tahu ini berat sih, ya, tidak semudah itu. Bisa, bisa. Tapi maksud saya itu semua karena memang memori, ya. Sebenarnya itu nggak ada rasa sakit, tapi memorinya yang masih bermain di situ. Jadi kebayang ya, begitu wonderfulnya sebenarnya pikiran kita. Gitu. Ya kan? Nah Mbak Ben harus memutuskan itu. Saya sehat, saya happy, ya saya bersyukur, ya. Lebih baik kita kehilangan satu kaki yang memang sudah tidak bisa diharapkan ini, gitu loh. Ya, tapi kaki kita yang satu masih berfungsi, gitu. Dan udah jangan dianggap bahwa dia masih ada. Memang kita harus menerima kenyataan bahwa dia tidak ada. Ya. Terima kasih dok. Karena Mbak Ben masih merasa bahwa dia masih masih ada di sini, ya kan? Dan karena main powernya Mbak Ben itu amazing, makanya dia masih di situ, ya kan? Nah, justru Mbak Ben sebenarnya punya kemampuan yang wonderful kalau menurut saya. Justru jangan dibuat itu menjadi itu masih di situ. Iya. Justru Mbak Ben harus membuat dalam artian saya merelakan kamu, ya, karena saya lebih mencintai organ tubuh saya yang lain. Sehingga saya tidak mau dirusak, gitu loh. Jadi terima kasih karena kamu sudah membantu saya selama ini, dan ini saatnya memang kita harus berpisah. Terima kasih. Terima kasih. Iya, terima kasih. Kita appreciate kan dengan tubuh kita ya, yang Tuhan berikan. Tapi kalau pada kenyataannya memang itu harus saya lepaskan, maka saya harus dengan rela saya melepaskan itu, karena memang itu sudah bukan milik saya lagi, gitu. Nah sekarang gimana caranya? Ya saya berterima kasih, saya happy karena selama ini sekian puluh tahun kamu menemani saya, dan sekarang saatnya kamu untuk saya kembalikan, ya, gitu loh. Dan karena saya mengasihi organ tubuh saya yang lain, gitu. Dan terima kasih Tuhan, gitu ya, karena Engkau membiarkan ini dia pergi, gitu loh, seperti ini, dan aku yakin Engkau juga akan menjaga organ tubuhku yang lain, gitu loh. Kira-kira gitu. Oke, lalu mulai Mbak Ben bisa doakan satu persatu semua organ tubuh, ya, lalu didoakan bahwa sel kansernya itu sudah hilang, sudah mati semuanya, ya. Itu seperti itu. Jadi memang harus kita secara spesifik semua sel kanser dalam semua organ tubuh kita itu mati, gitu. Dia lancar juga dok, kan ada dua metode, dua self hypnosis yang sudah diajarkan ke dia. Yang satu ke ruang kontrol. Jadi dia masuk ruang kontrol, dari misalnya sakitnya 10, dia harus bisa membuatnya jadi 0. Gitu. Terus yang satunya lagi body scanning, yang tadi dokter sampaikan tadi itu body scanning. Nah itu dari ujung atas sampai ujung bawah dia sebutkan satu demi satu, semuanya sambil visualisasi. Dan dia bisa, makanya aku bilang. Makanya wonderful, ya kan? Karena kalau dia nggak bisa, dia nggak akan bisa membayangkan ini masih ada. Malah malakama juga ya dok. Karena salah membayangkan. Iya kan? Baik. Sebenarnya mungkin tujuannya bagus karena menganggap bahwa dia masih di sini, ya kan? Nah, tapi yang jadi problem adalah memorinya masih. Memori pada saat dia mungkin
pada saat dia sakit itu masih di situ gitu loh, ya kan? Nah, ya udah lebih baik kita menghilangkan itu, ya dari sehingga lama-lama memorinya juga tidak ada lagi kan di situ, ya. Ya guys, tadi kita sudah bicara banyak dengan Audi ya dan Mbak Benedikta, amazing banget. Saya belajar banyak hari ini ya, dimana kita harus berdamai dengan kondisinya kita semua. Kalau kita diberikan ada kesakitan, ada rasa sakit ya, berarti kita harus bisa menganggap itu sebagai sebuah anugerah gitu ya. Nah, dan kita harus bisa melepaskan, merelakan dari organ tubuh kita kalau memang itu sudah tidak bisa kita pertahankan. Tapi kita juga harus berdamai dengan diri kita sehingga sel-sel dalam badan kita itu juga bisa berdamai ya. Luar biasa sekali ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Oke guys, sampai ketemu lagi. See you. Bye. Audi, jaga mama ya. Terima kasih Dokter Janti, bahwa Audi menjadi luar biasa banget. Mau makan, kalau tugasnya dia menjaga aku itu tetap dia lakukan itu setiap hari. Oke, dokter. Terima kasih.